Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Baik, di sini saya mau mempresentasikan makalah yang berjudul Salat dan Zakat. Salat sendiri merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang baligh dan berakal, kecuali bagi wanita yang sedang haid dan bernifas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalankan salat fardu 5 waktu. Bahkan banyak dalil dari Al-Qur'an dan hadis tentang keutamaan ibadah salat. Disebutkan pada Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat di atas menunjukkan jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah, maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Salat tepat waktu memiliki keutamaan yang lebih baik. Keutamaan yang pertama ialah penghibur jiwa. Hadis tentang salat yang pertama mengenai salat adalah penghibur jiwa dan penyejuk hati. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tayyib, wa ju'ila qurratu aini fis shalah." Artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Yang kedua ialah kebaikan yang banyak. Keutamaan sholat juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Zakat. Berzakat termasuk salah satu rukun Islam setelah syahadat, sholat, dan puasa. Hal ini telah diketahui bersama sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasul dalam hadis yang artinya, Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Zakat sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya subur, tumbuh, berkembang, atau bertambah. Sedangkan secara istilah dinukil dari kitab Al-Haul Al-Mawardi, zakat berarti mengambil sebagian harta dengan sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Berbeda dengan sedekah atau infak, zakat dibatasi dan ditentukan jumlah dan macamnya. Adapun jenis zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Waktu pengeluaran zakat fitrah ditentukan setahun sekali, yakni menjelang malam Idul Fitri. Sedangkan zakat mal sendiri boleh dibayarkan kapan saja selama memenuhi nisab yang disyaratkan. Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum, maka barang siapa yang mampu
atau dalam tanda kutip telah memenuhi kriteria membayar zakat, namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk dalam golongan orang yang kufur. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW, sehingga ia dihukumi kufur. Adapun hadis tentang zakat yang berbunyi Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan, yang artinya Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.